Shalom adik-adik. Sebelum kita beribadah dalam Battle Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan hadir bersama kita loh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak semua, adik-adik Battle Kids dan juga adik-adik Prosko Neo Kids. Wow, pagi hari ini Kanoni mengucapin selamat hari Minggu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Wah, coba kalau semua kabarnya luar biasa, kasih senyum yang terbaik, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Pagi hari ini dimanapun adik-adik berada, yang di rumah, yang sedang beribadah sama orang tua, yuk kita mau siapin hati kita mau datang sama Tuhan. Tapi sebelum kita memuji dan menyembah, bahkan nanti kita mau mendengarkan firman Tuhan, sekarang semuanya sikap berdoa, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena hari ini kami boleh datang, kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Kami undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kami yang siap memuji Engkau, membesarkan, mengagungkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap sama-sama katakan amin. Yuk semua bangkit berdiri, kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Semua ikutin gerakannya Kanoni ya. Kasih tepuk tangan, kasih senyum yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Lagi dengan semangat. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Mana senyumnya semua? Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Berikan senyum yang terbaik. Di suka Kau ada, muka sedihnya mana? Di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Serukan sekali lagi. Karena Engkau Yesusku. Haleluya. Kalau ada Tuhan Yesus dalam hidup kita, Kanoni yakin dan percaya pasti kita semua bersuka cita. Katakan amin. Kita mau nyanyi jalan serta Yesus ya. Sama-sama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya
setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau kita jalan bersama dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ada di hidup kita, maka akan ada sukacita. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik silakan duduk. Yuk kita siapin hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapin hati kita. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Pagi ini kita mau belajar pujian ini ya. Kita mau katakan, ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Katakan Bapa, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari angkat tanganmu adik-adik. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku sungguh-sungguh. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa, Bapa yang mengerti
terima kasih buat Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, kami bersyukur. Mari adik-adik buka hatimu, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita saat ini. Katakan terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kak Christine sebelum memulai cerita firman Tuhan, Kak Christine mau kasih jempol dulu buat adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik yang masih setia sampai dengan sekarang ini, saat ini masih tetap mengikuti ibadah sekolah minggu online. Wah, kalian luar biasa, mantap. Walaupun kita belum ibadah langsung, ibadah offline, tapi adik-adik masih tetap mengikuti ibadah online dengan penuh kesabaran. Dan walaupun Kak Christine dengan kakak-kakak yang lain tidak bisa lihat, oh ini nonton, kalian oh yang A nonton, misalnya adik-adik ini nonton di rumah, kan Kak Christine dengan kakak-kakak yang lain tidak bisa lihat, tapi dengan setia adik-adik mau mengikuti ibadah online sekolah minggu di YouTube. Terima kasih banyak adik-adik, luar biasa. Wah, walaupun tidak bisa di absen, biasa kan kalau ibadah sekolah minggu di gereja, Kak Christine atau kakak-kakak yang lain absen kan. Wah, ini hadir Kak, gitu-gitu. Walaupun tidak di absen, tapi dengan setia adik-adik mau mengikuti ibadah online. Kalian luar biasa, kalian anak-anak yang hebat, anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan adik-adik, Kak Christine juga mau menyampaikan terima kasih buat orang-orang tua, papa mama yang selalu mendukung, yang selalu memotivasi adik-adik di rumah untuk tetap mengikuti ibadah online sekolah minggu GBI Woodward. Terima kasih sekali. Nah, bicara tentang kesetiaan, minggu ini Kak Christine mau bercerita khotbahnya tentang kesetiaan. Nah, Tuhan Yesus, salah satu sifat yang Tuhan Yesus senang yaitu adalah setia. Makanya di dalam buah roh, salah satu buah roh yaitu adalah kesetiaan. Apa? Kesetiaan. Kesetiaan itu adalah sesuatu hal yang dilakukan secara terus-menerus dengan tabah dan dengan sabar. Wah, salah satu contohnya ini, adik-adik sampai detik ini, sampai minggu ini masih tetap terus mengikuti ibadah online sekolah minggu dengan sabar. Walaupun tunggu-tunggu kapan ya bisa ibadah offline, kapan ya bisa kumpul sama-sama dengan teman-teman. Nah, tapi adik-adik tetap terus setia mengikuti ibadah online. Itu salah satu wujud dari kesetiaan. Nah, adik-adik, coba renungkan apa sih hal-hal yang adik-adik lakukan. Mungkin sekarang adik-adik ibadah belajar dari rumah. Nah, adik-adik harus lakukan itu dengan setia. Walaupun tidak tahu kapan kita akan belajar, adik-adik akan belajar di sekolah seperti normal, seperti yang dulu-dulu. Tapi Kak Christine mau bilang, tetaplah setia. Apalagi perkara-perkara kecil yang adik-adik lakukan, seperti membantu orang tua. Walaupun itu kadang kayak, bosan saya terus diminta tolong. Wah, mama ini minta tolong terus, suruh-suruh terus, papa ini kan. Tapi Kak Christine mau bilang,
tetaplah setia untuk melakukan itu selama itu hal-hal yang positif ya. Atau adik-adik sedang belajar untuk belajar untuk ujian atau belajar di sekolah, pelajaran di sekolah, walaupun itu di rumah, tetaplah setia melakukan itu. Oke adik-adik. Nah, karena apa? Karena Tuhan Yesus itu senang dengan orang-orang yang setia, dan Tuhan Yesus sendiri adalah pribadi yang setia. Ada ayat di Alkitab berkata bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama buka di Alkitab kita dalam Lukas pasalnya yang ke-15. Ayatnya yang Lukas 16 ayatnya yang ke-10. Oke, kita baca judulnya ya, setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, salah satu tokoh di Alkitab yang memiliki kesetiaannya itu adalah Raja Daud. Nah, Raja Daud ini dulu waktu dia masih muda, orang tuanya suruh untuk menjaga 2-3 ekor domba milik ayahnya. Dengan setia dia jaga itu, pagi, siang, sore, malam dia jaga terus, dari jangan sampai diterkam oleh binatang-binatang buas. Dengan setia, dengan rajin dia melakukan itu, dan Tuhan memberikan kemudian hal yang besar, yaitu dia menjadi pahlawan, dia menjadi raja. Tugas raja itu menjaga rakyatnya. Jadi mulai dari dia jaga domba yang 2-3 ekor, Tuhan percayakan dia hal yang besar, menjaga rakyat, menjadi raja. Contoh juga Yosua itu hanya abdi Musa. Kalau bilang asistennya Musa yang selalu mengawal Musa, tetapi dengan setia Yosua melakukan itu, akhirnya dia menjadi pemimpin yang menggantikan Musa. Bahkan dia yang membawa orang Israel masuk di tanah perjanjian. Banyak sekali contoh-contoh di Alkitab, orang-orang yang setia dalam perkara yang kecil, kemudian Tuhan mempercayakan hal yang besar. Adik-adik, apapun yang adik-adik lakukan sekarang, mau itu ibadah online, sekolah online, membantu orang tua di rumah, atau hal-hal yang baru yang adik-adik lakukan, lakukanlah itu dengan setia, dengan terus menerus. Jangan bosan. Boleh bosan, tetapi harus move on dong, harus bangkit, harus setia terus, dan kemudian pasti Tuhan Yesus akan mempercayakan hal-hal yang besar. Oke, tetap setia, tetap semangat, selalu andalkan Tuhan. Yuk sama-sama dengan Kak Christine berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami belajar tentang kesetiaan. Tuhan, kami mohon berikan kami terus semangat untuk setia melakukan hal-hal yang Tuhan berikan buat kami. Ajar kami Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan yang memberikan kami kekuatan, dan Tuhan pasti akan memberkati segala usaha kami. Tuhan Yesus kiranya memberkati sekolah kami, memberkati papa mama dan seluruh kaum keluarga kami. Kiranya perlindungan Tuhan, kesehatan, kekuatan Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. God bless you.